Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita menyambut berkat-Mu Tuhan. Karena itulah kami telah berkumpul di dalam nama-Mu di saat hari ini. Kami mau menyembah, kami memuji Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang telah kami terima. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, ajarlah kami Tuhan, agar kami kuat dan penuh iman percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Hosea pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yizreel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama." Bapak Ibu Saudara-saudari, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Ia sangat mengasihi umatnya, sampai Tuhan tidak mau umatnya itu percaya kepada Allah lain. Kita mengenal Allah kita itu Allah yang cemburu, bagaikan seorang suami kepada istrinya. Bagaimana seorang suami kepada istrinya, bahwa dia tidak mau istrinya itu selingkuh atau cinta kepada laki-laki yang lain. Itulah Allah kita, sangat mengasihi umatnya, sangat besar kasihnya. Itulah sebabnya ia sangat cemburu terhadap umatnya. Seperti itulah kasih Allah terhadap bangsa Israel, umat pilihannya. Ia tidak ingin umat pilihannya itu jauh darinya.
Ia tidak ingin umat pilihannya itu percaya kepada Allah lain. Sehingga pada saat umat Israel percaya kepada Allah lain, menyembah kepada dewa, maka Allah marah kepada mereka. Ia menggunakan berbagai macam cara untuk menyadarkan umatnya itu. Itulah yang kita baca dan kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca ini tadi, yaitu dengan memakai kehidupan Hosea sebagai simbol atau gambaran hatinya yang sedang marah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, Hosea ini adalah seorang nabi, tetapi Allah menyuruhnya menikahi perempuan sundal. Karena kenapa? Pada saat itu bangsa Israel juga pada saat itu sedang bersundal hebat. Mereka meninggalkan Allah. Mereka memuja dewa. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Allah menganggap mereka sudah selingkuh kepada Allah lain. Mereka dianggap oleh Allah telah bersundal. Oleh sebab itulah Allah marah terhadap mereka. Disitulah ia menyuruh Hosea, menggunakan kehidupan Hosea sebagai gambaran atau simbol amarahnya terhadap umatnya yang sedang bersundal itu. Ia berkata kepada Hosea, yang kita baca pada ayat yang kedua tadi, dikatakan begini, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Itu dasarnya. Jadi dia menggunakan kehidupan Hosea supaya Hosea menikahi perempuan sundal dan melahirkan anak-anak sundal. Karena dasar bangsa Israel sedang bersundal pada saat itu. Mereka meninggalkan Allah. Dan Hosea melakukannya. Ia menikahi Gomer, seorang perempuan sundal pada saat itu. Jadi kita bisa artikan bahwa Allah menggunakan keluarga Hosea, kehidupan Hosea, sebagai simbol atau gambaran amarahnya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa melihat, dan kalau sudah melihat dan sudah mendengar, mereka akan sadar sendiri tentang yang terjadi di dalam keluarga Hosea. Kalau saya kasih contoh atau ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu, seorang kepala perusahaan yang melihat karyawannya mengabaikan pekerjaannya. Walaupun mereka bekerja, mereka main-main sehingga tidak menghasilkan. Dan kepala perusahaan ini sudah mulai tidak senang, bahkan mulai marah kepada karyawannya. Tetapi ia tidak langsung memarahinya. Ia menggunakan cara yang berbeda. Dengan cara apa? Ia menyuruh ketua lapangan atau pengawas lapangan, dia suruh begini, "Ketua lapangan, mulai besok coba kamu bekerja di perusahaan kita dan kamu jangan serius. Kamu juga harus menghancurkan pekerjaanmu. Kamu harus melakukan pekerjaan malas-malasan sampai tidak menghasilkan." Dan ketua perusahaan itu juga melakukannya. Mulai besoknya ia datang bekerja dan dia banyak duduk, banyak main-mainnya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan banyak yang rusak. Maka mulai daripada saat itulah karyawan-karyawan yang lain mulai menyadari, kok kenapa ketua lapangan kita berbeda seperti ini? Kenapa dia melakukan pekerjaan tapi merusaknya? Dan mulai daripada saat itulah karyawan mulai menyadari bahwa oh ternyata seperti itulah kita selama ini. Seperti itulah pekerjaan kita sebagai karyawan selama ini.
mungkin tidak menyenangkan kepala perusahaan kita. Sehingga mulai daripada saat itu mereka akan sadar sendiri dan mereka bekerja sampai menghasilkan di perusahaan itu menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Saya hanya kasih gambaran dan contoh yang sangat sederhana dan simpel tentang tujuan Allah terhadap bangsa Israel dengan menggunakan nabi atau hambanya seorang Hosea untuk menikahi seorang sundal pada saat itu, untuk menyadarkan umatnya bangsa Israel ini supaya mereka bisa berbalik, bisa bertobat, dan mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah bersundal. Sungguh dan benar-benar Allah marah terhadap umatnya jika tidak setia kepadanya. Sampai kepada anak-anak Hosea, ia mengutarakan isi hatinya. Ada 3 orang anak Hosea. Yang pertama adalah Yizreel. Dia menyuruh Hosea untuk menamai anak pertamanya itu Yizreel, dengan artinya, aku akan menghukum keluarga Yehu. Aku mengakhiri pemerintahan Israel. Aku akan mematahkan busur panah Israel. Itulah luapan hati Allah terhadap bangsa Israel pada saat itu. Ia akan menghukum, ia akan mengakhiri pemerintahan, akan hancur pemerintahan Israel. Anak yang kedua, Lo-ruhama. Artinya, aku tidak menyayangi kaum Israel, tidak mengampuni mereka. Oleh karena besar kesalahan dan dosa bangsa Israel terhadap Allah pada saat itu, maka ada di hati Allah untuk tidak mengampuni dan tidak menyayangi mereka lagi. Dan anak yang ketiga dia beri nama Lo-ami, yang artinya kamu bukan umatku dan aku bukan Allahmu. Melalui nama-nama anak-anak Hosea yang dilahirkannya dari Gomer, seorang sundal, di situ juga Allah akan meluapkan atau memberi simbol isi hatinya sebagai amarahnya kepada bangsa Israel. Ini hanya rencana Allah sebagai simbol atau gambaran hati Allah untuk menghukum atau menyadarkan bangsa Israel. Tetapi seandainya jika mereka bertobat kembali kepada Allah, maka Allah akan memulihkan mereka. Mereka akan menjadi ruhama dan mereka akan menjadi ami kembali. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa suatu kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir, di mana tempat mereka aku katakan kamu bukan umatku. Kemudian akan dikatakan mereka adalah anak-anak Allah yang hidup. Jika mereka ada pertobatan dan kembali kepada Allah, maka ia berkata, panggillah kepada saudaramu laki-laki sebagai amin, dan panggillah kepada saudaramu perempuan sebagai ruhama. Kalau tadi melalui simbol anak Hosea, dia katakan Lo-ruhama, yang artinya aku tidak menyayangi, aku tidak mengampuni. Jika kelak ada pertobatan, maka berubah menjadi ruhama, yang artinya aku menyayangi, aku mengampuni. Yang sebelumnya adalah Lo-ami, tetapi pada akhirnya ketika ada pertobatan, dia katakan ami, yang artinya kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Bapak Ibu saudara-saudari, sekaligus menyadarkan kita saat ini agar kita umat Tuhan jangan bersundal, jangan selingkuh dari Allah. Jangan sampai Allah marah, jangan sampai ia harus menggunakan segala cara untuk menyadarkan kita. Kalau Allah sampai menyatakan kepada kita seperti yang ia katakan kepada bangsa Israel, dia berkata, engkau bukan umatku, aku tidak mengampunimu. Kehidupan kita ini hancur habis, berantakan Bapak Ibu. Kalau seandainya Allah tidak ada di dalam hidup kita ini,
maka kita tidak bisa melakukan kehidupan kita. Kita tidak punya kekuatan. Maka disitulah terjadi kehancuran kehidupan kita. Marilah kita setia kepada Tuhan, turut dan taat kepada perintahnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga harus cepat sadar. Kita harus cepat menyadarinya. Seandainya Allah menggunakan caranya untuk menegur atau menyadarkan pikiran kita kembali. Kalau mungkin kita telah menjauh, kita telah percaya kepada Allah lain, atau kita lebih cenderung mengikuti hati kita, menjauh dari Allah, menjauh dari firman Tuhan. Kadang Tuhan menggunakan caranya untuk menyadarkan kita. Jangan abaikan cara Tuhan itu. Jangan abaikan sesuatu yang kita rasakan untuk menyadarkan kita. Kita harus cepat-cepat sadar dan berkata, mungkin Tuhan sedang menegur saya. Jangan mengabaikan jika hamba-hamba Tuhan meneriakkan kebenaran. Terimalah itu, simaklah itu dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus percaya bahwa hanya kepada Tuhan saja ada kedamaian, ada keselamatan dan kehidupan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada kepada Allah lain. Kalau kita percaya bahwa tidak ada kepada Allah lain keselamatan dan kehidupan, rasa tenang, maka kita harus memutuskan bahwa kita tidak pernah percaya kepada Allah lain. Kita memilih tenang, kita memilih sukacita kepada Allah kita yang hidup, yang telah menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini akan juga menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi dan mau menyelamatkan umatnya. Dia adalah Allah pencemburu yang tidak mau umatnya itu menjauh atau meninggalkannya, percaya kepada Allah lain. Ia tidak ingin. Jika itu terjadi, maka Allah marah. Ia akan memanggil kembali dengan caranya. Dan disitulah kita harus cepat-cepat sadar. Kepada Tuhan saja kita beriman. Kepada Allah saja kita akan menggantungkan hidup ini. Kepada Allah saja kita akan berharap setia sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, dan sebagai ayat hafalan kita untuk mengakhiri khotbah ini terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 9. Firman Tuhan begini: sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari.